لو كان بيننا الحبيب. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yuhibbul abrara al akhfiya'a al adqiya'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang baik, orang yang bertakwa dan tersembunyi, tidak dikenal. Alladzina idza ghabu lam yuftaqadu. Orang yang dikenal ini hadirin, kalau ndak hadir maka orang itu nggak kehilangan, nggak ada orang yang nyari. Wa idza hadaru lam yud'au. Dan apabila mereka itu hadir maka tidak dikenal, tidak diperhatikan sama orang lain. Walam yu'rafu, dan tidak dikenal. Qulubuhum masabihul huda. Orang seperti ini hadirin, orang seperti ini hatinya ini seperti lentera atau lampu-lampu petunjuk. Yukhrajuna min kulli ghabra'a madlimatin. Ya, seperti lampu-lampu petunjuk yang muncul dari setiap bumi yang gelap. Artinya Allah ini mencintai orang yang tidak terkenal, yang bertakwa, yang baik. Ya. Ini mereka seperti lampu hadirin. Seperti apa? Lampu yang keluar dari kegelapan. Ya. Kehadiran mereka mungkin gak dianggap sama orang lain, tapi oleh Allah orang seperti ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin, kalau ada orang-orang yang seperti ini mungkin kelihatannya rendahan, jangan kita merendahkan mereka. Termasuk orang yang dhaif, orang yang lemah, orang fakir, orang miskin, jangan direndahkan. Justru orang-orang seperti itu, lau aqsama 'alallah la abarrah, kata Nabi Muhammad. Orang yang seperti itu kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlakukan mereka dengan sifat kasih sayang. Siapapun. Jangankan kepada manusia hadirin, bahkan kepada hewan pun kita diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Ya. Orang lemah, fakir, miskin, siapapun mereka perlakukan dengan kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang-orang atau kasihilah sesuatu yang ada di atas bumi, maka kau akan dikasihi oleh makhluk yang ada di langit. Kita mengasihi yang ada di bumi, maka Allah akan mengasihi yang ada di langit. Bahkan ada satu keterangan hadirin, besok Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlakukan hambanya sesuai dengan sifat dan akhlak hambanya itu kepada saudaranya. Disebutkan, Innallaha azza wa jal yu'amilul abda yaumal qiyamati biwasfihi wa khuluqihi alladhi yu'amilu bihi ikhwanahu. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya besok di hari kiamat sesuai dengan sifat dan akhlak hambanya ketika menghadapi saudaranya. Faman kana lil khalqi junadan atau jannadan wa rahmatan wa dhillan dhalilan yastarihuna fihi kana Allahu lahu kadzalik. Barang siapa yang memperlakukan makhluk Allah di dunia ini diperlakukan dengan sifat kasih sayang, dengan menaungi mereka, melindungi mereka, yang sekiranya perlindungan dan naungan ini membuat mereka itu nyaman, maka Allah pun akan memperlakukan kita demikian. Paham maksudnya? Paham? Kalau kita biasa di dunia ini hadirin memperlakukan manusia dengan akhlak, dengan kasih sayang, Allah pun akan memperlakukan kita dengan kasih sayang. Kita biasa baik sama orang lain, biasa baik sama orang lemah, maka Allah pun akan memperlakukan kita sama kepada kita dengan seperti itu, dengan sifatnya kita. Bukan dengan sifatnya Allah, tapi dengan sifatnya kita.
Paham ya? Ya, makanya orang-orang dahulu hadirin mereka itu sangat perhatian dengan orang-orang lemah. Sebagai salah satu contohnya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu seorang pemimpin, kan pernah jadi khalifah tuh, jadi presiden, jadi pemimpin saat itu. Beliau itu jadi pemimpin selalu memperhatikan rakyatnya. Setiap malam beliau inspeksi mendadak atau sidak. Mana warganya yang belum makan, mana warganya yang kesulitan, mana warganya yang membutuhkan pertolongan, disisir setiap hari, setiap malam. Kira-kira pemimpin zaman sekarang masih model kayak gitu boleh? Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada yang nggak makan, dikirimi panganan satu kantong. Yang bawa bukan orang lain, bukan pembantunya, bukan aparatnya, yang membawa dirinya sendiri, dipanggul dewek. Ada yang seperti itu? Anak boleh? Kemudian anak saya kita, wallahu a'lam. Mudah-mudahan anak. Mudah-mudahan ada. Pun. Dan sahabat Umar ini hadirin selalu tanya sama rakyatnya. Tanya tentang apa? Tentang keadaan gubernurnya atau wali kotanya. Kan presiden punya bawahan, namanya apa? Gubernur. Sangi sore gubernur, wali kota atau bupati, ya kan? Tanya sama rakyatnya, priben bupati nekon, wali kotanya kamu bagaimana? Gubernur kamu bagaimana? Ada nggak gubernur yang nggak mau masuk ke orang-orang lemah, nggak mau membantu orang lemah? Ya. Ada nggak gubernur kalau ada orang mati kemudian nggak mau datang? Kalau sampai ada gubernur saya, setiap ada orang mati nggak mau datang, nggak mau takziah, ada orang susah nggak mau menolong, ada orang lemah nggak mau masuk menolong, menunaikan hajatnya, sampaikan kepada saya, tak pecat sekarang juga. Sayyidina Umar, nggak guyonan hadirin. Sampai ada warga yang kelaparan kok gubernur nggak urusan, lapor ke saya. Ini sahabat Umar ini adilnya luar biasa hadirin. Sampai pernah diceritakan ada salah seorang anak gubernur muslim, mungkin di daerah Syam atau di Mesir. Ya, daerah kekuasaannya Islam saat itu sampai Syam sampai Mesir. Yang jadi presiden saat itu sahabat Umar. Ya, lah ini ada anak gubernur ceritane balapan kuda. Balapan apa? Kuda, balapan jaran. Yang saya kira mungkin motor trek-trekan. Biasa anak muda kan trek-trekan ya. Lah lawannya anaknya gubernur ini adalah orang Nasrani atau orang Yahudi saat itu. Balapan hadirin. Ya, yang menang si Nasrani ini atau Yahudi ini. Ya. Karena anaknya pejabat kalah, ora terima hadirin. Sawise duduk mudun sing jaran, dihampiri itu si Yahudi atau Nasrani, digebuki nang anaknya gubernur. Gubernur muslim ini ngebuki si Nasrani atau Yahudi. Bat. Karena si ngebuki anaknya gubernur nggak berani lawan. Akhirnya si Nasrani ini lapor sama bapaknya, sama orang tuanya. Orang tuanya bingung mau laporan sama gubernur, jelas nggak bakalan diterima laporannya. Wong sing gawe masalah siapa? Anaknya siapa? Loh, ini cerita zaman dulu, saya nggak nyindir sekarang, nggak, ini zaman dulu loh. Ente kayak mendelike, ya Habibie lagi enggak. Oh, yang ente sudon nemen sih lagi puasa gitu. Ini lagi cerita zaman dulu, zaman sahabat Umar yang gebuki anaknya gubernur. Si Yahudi ini, si Nasrani ini nggak berani lapor hadirin. Kalau lapor takut nanti jadi masalah lagi. Kan umumnya seperti itu hadirin. Kalau masalah dengan anaknya pejabat ya keluarganya pejabat, kayong antep lah ya. Akhirnya aduh sudah kita ke kota saja, sudah ke ibu kota. Kita lapor sama Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Barangkali kan Khalifah ini terkenal adilnya. Barangkali beliau membantu kita. Oh ya siap. Akhirnya bersama dengan anaknya si Yahudi ini atau si Nasrani ini datang ke ibu kota, lapor sama sahabat Umar. Dapat laporan sahabat Umar, langsung nulis surat.
sama gubernurnya, gubernur Mesir atau gubernur Syam. Gubernur Mesir atau gubernur Syam. Kalau kamu dalam keadaan duduk saat membaca surat saya, cepat kamu berdiri, suara salin, langsung ke ibu kota. Nggak pakai lama. Ini perintah. Sedangkan kalau kamu dalam keadaan berdiri membaca surat saya, nggak usah pakai duduk, langsung berangkat ke ibu kota. Gemeter ini gubernur. Apa lagi? Ada apa ini? Gubernur datang. Ternyata di istana, di kantor kepresidenan sudah ada si Yahudi ini dengan anaknya yang digebuki sama anaknya gubernur. Akhirnya ditanya, gubernur, gubernur ini muslim ini bener anak kamu? Iya. Takoni, kon bener sing gebuki anaknya Yahudi niki? Sambil nunduk, iya wahai Amirul Mukminin. Ya. Kamu bener gebuk, kenapa gebuk? Ya saya jengkel, mangkel karena saya kalah. Oh begitu. Anaknya Yahudi sekarang di depan saya gebuki maning anaknya gubernur. Wahai Umar, saya nggak berani khalifah. Ini anaknya gubernur, gebuken. Jangan khawatir, saya akan membela kamu. Oh, dikongkon presiden ngebuki anaknya gubernur. Waduh, koret sing donge canteme ping 10 ki ping 20. Bat. Wis bonyok, sudah puas kamu? Puas we Umar, seneng kok. Kene nggih. Wis, sekarang kamu pulang. Dan kamu wahai gubernur, mulai detik ini saya pecat kamu dari gubernur karena kamu nggak bisa mendidik anak kamu. Lu bayangkan. Makanya nggak usah ajari umat Islam toleransi, nggak usah. Sudah diajarkan dari dulu hadirin. Sudah diajarkan dari dahulu. Keadilan seperti ini, hukum seperti ini, nggak pandang bulu, nggak ngelihat itu anaknya gubernur, anaknya pejabat, relasinya dia, bawahannya dia, mungkin yang membantu dia, nggak peduli, hukum jalan-jalanan. Kon gebuki aku udah digebuki maning. Ini sahabat Umar bin Khattab. Tegasnya minta ampun hadirin, nggak ada yang bisa ngalahkan tegasnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau nggak segan-segan memecat pejabatnya yang tidak peduli dengan orang-orang lemah. Akan tetapi di satu sisi hadirin sahabat Umar punya sifat kasih sayang yang luar biasa. Satu ketika beliau sedang bermain-main dengan anaknya. Beliau sedang geleleng, si anaknya nang dhuwure perutnya, sedang main-main dan jaran-jaranan. Wah, kalau digebuki papane pak. Nggak lama kemudian ada pegawainya dia, pegawai mungkin staf kepresidenan ini. Staf kepresiden datang masuk, kaget. Wahai Amirul Mukminin, wahai presiden, engkau ini seorang presiden. Nggak pantas kalau seperti ini. Maksudnya presiden harus berwibawa. Akhirnya sahabat Umar tanya, kaifa anta ma ahlik wa waladik? Saya mau tanya sama kamu. Kamu itu memperlakukan istrimu, memperlakukan anakmu itu bagaimana wahai fulan? Kemudian dia mengatakan, idza dakhaltu alaihim sakatan natiq. Kalau saya wahai Amirul Mukminin, kalau saya wahai presiden, saya pulang ke rumah, masuk rumah yang sedang berbicara, semuanya diam. Takut sama saya, berwibawa, nggak ada yang berani. Kalau rumah sedang bicara, sedang guyonan, saya masuk, mereka langsung diam. Tuan Baron tekan. Takut mereka. Begitu kamu? Iya begitu. Nggak ada yang berani sama saya di rumah. Saya berwibawa di rumah. Kata sahabat Umar, mulai detik ini kamu saya pecat. Pecat. Apa alasannya? Fa innaka la tarfuqu bi ahlik wa waladik, fa kaifa tarfuqu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nggak punya kasih sayang sama keluargamu, sama anakmu, sama istrimu, bagaimana kamu akan berkasih sayang kepada umat Nabi Muhammad? Keluarga kamu aja diperlakukan seperti itu. Bagaimana orang lain? Wes, mulai detik kontak pecat hadirin, gara-gara protes tok kayak gitu. Wah, kalau saya nggak seperti itu, cerita dia malah jadi udah pecat sudah. Kamu nggak akan ada kasih sayang sama umat Nabi Muhammad. Ini sahabat Umar.